Ya, halo semua, kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Likma di channel YouTube kami pada Bapak Sukma Wijaya Likma. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi, ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih tuh, banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Kita masih dengan Mas Ale dari Cicak PPK. Nah, kali ini kita nggak akan bahas bisnis ya, nggak akan bahas mistis. Ya. Cuman saya nih pengen ngobrol sama Mas Ale karena Mas Ale ini kan senior nih dari untuk naik gunung nih, gitu kan. Bisa aja ke Sukma. Mas Ale, sebenarnya gini, gue manggilnya Mas Ale, gua lu aja ya. Ya, lebih gua santai lu ya. aja biar Iya. enak, lebih santai. Mas Ale, sebenarnya gue ini pengen dari dulu tuh sebenarnya pengen gitu. Belajar mesti naik gunung gitu kan, itu kan juga termasuk olahraga juga ya, Betul. apalagi saya harus olahraga nih gitu. Udah Iya, badannya udah ngelebihin saya nih. Iya, Sayanya udah ngerasa berat badan banget. berapa sekarang? Sekarang 71. Saya 95 loh, bahaya ini, saya udah Over. obesitas ini. Iya, udah Makanya saya over. harus olahraga nih gitu. Nah, terus pengen tahu sebenarnya kalau misalnya kita mau berangkat ke gunung, yang disiapin itu apa aja sih? Yang disiapin yang pertama adalah mental sebenarnya Ki ya. Nah, Mental dan perlengkapan juga harus lebih lengkap lah kayak gitu. Kayak misalkan apa namanya? Ya carrier sepatu yang biar kita safety gitu harusnya sepatu boot gitu. Ya sepatu boot kalau kaki kita kuat nggak masalah. Oh, Kan biasanya kan kalau orang kota pakai sepatu boot langsung lecet-lecet. oh gitu. Kalau berarti sepatu cat juga boleh dong? Cats ya masih boleh aja sih. Cuma kebanyakan kalau di era sekarang ini kan mereka lebih nyaman pakai sepatu gunung daripada sepatu cat. Oh, sepatu gunung beda sepatu lagi cat ya. banyak yang pakai itu biasanya cabe-cabean. Oh, gitu. Saya waktu itu pernah ke Gunung Puntang, ke Gunung Puntang, Gunung Pancer ya. Terus sama juga saya pernah ke hutan Sancang. Saya itu pakainya sendal jepit. Sendal jepit. Iya. Sendal jepit. Sebenarnya zaman dulu juga Ki, orang itu pakai sendal jepit, pakai Nyeker celana ya? jeans, bahkan ada yang nyeker gitu. Ah. Tapi di zaman sekarang ini mereka pakai jeans aja udah dibully. Oh gitu. Ya itu jahat netizen Harus sekarang. pakai celana pendek apa gimana? Ya Pakai enggak celana juga monyet? sih, canda monyet tuh. Celana gimana? monyet tuh celana pendek. Oh, canda monyet. Ya, celana SMP itu loh. Oh, sebenarnya pakai celana gemes juga boleh. Oh ya itu tadi. Netizen kita share nih di Instagram atau apa gitu. Ngelihat, "Wih, pakai ini nanti viral, bisa viral yang kayak gitu." Oh gitu. Jadi mereka dihujat lah, apalah, dibully lah kayak gitu. Padahal kan memang mereka adanya mungkin sana yang kayak gitu, yang nyamannya mereka gitu. Tapi netizen kan nggak bisa. Iya. Nah, jadi selain sepatu, mental, mungkin baju ya, baju ganti. Baju ya. ganti, Ya. panci ya, nesting itu. Nesting, terus apa? Kayu bakar juga harus itu, kalau Manas itu kayu bakar di sana. Enggak, kita udah sekarang pakai kompor portable kan, gas portable juga. Oh, udah pakai gas portable. Itu nyoloknya di mana? Ada kan kompornya tinggal masuk, dihidupin gitu. Kayak kita makan di sabu-sabu misalnya kayak Oh, gitu. Ya, model kayak iya, gitu. iya, Tapi iya, itu iya, gede. Iya. Itu gede kompornya, ya jarang dibawa, itu buat piknik biasanya. Kalau buat ke gunung ada lebih kecil lagi, segini lah gitu. Tapi kan itu kan gasnya nggak banyak. Biasanya bawa lebih dari 2 atau 3 kalau buat pendakian 2 hari 1 malam gitu.
2 atau 3 cukup ya. Cukup. Kan di sana masaknya paling masak mie doang, mie ya gitu ya. Mie. Bakso. Ya disarankan jangan makan mie sih sebenarnya Ki. Malah nggak boleh makan mie. Ya bukan nggak boleh ya, itu sekedar buat pelengkap aja lah gitu. Ah. Kalau kita lagi pengen, wah gue pengen mie nih, ya nggak masalah. Tapi kita emang harus makan yang banyak apa namanya karbohidrat gitu. Protein gitu ya. Betul. Berarti McD, KFC harus bawa tuh ya. Ya itu biasanya sultan ya. Enggak juga sih ya, nasi, sayur-sayuran, ya kayak kalau tempe ya daging ayam. Biasanya saya lebih mewah makan di gunung daripada di rumah. Oh iya gitu ya. Iya, segala macam rendang saya bawa gitu kan. Nggak sekalian berburu di sana gitu, misalnya ketemu kijang atau kambing atau domba kita panah gitu. Habis saya Ki. Hah? Habis. Nggak boleh ya? Iya, itu udah ada, biasanya ada larangannya, kita nggak boleh memburu kayak gitu. Terus yang tadi juga kayak kayu api unggun, kayu bakar, kalau di gunung-gunung besar, gunung-gunung yang tinggi gitu ya, udah dilarang gitu kita ngidupin api. Oh, mungkin Udah saya nggak boleh. masih kebanyakan nonton film-film zaman dulu ya. Ya. Kalau film zaman dulu gitu. Betul. Zaman-zaman kerajaan-kerajaan gitu kan, apalagi yang Korea-Korea Cina-Cina gitu kan, dia pakai api unggun gitu. Iya. Gitu. Biasanya tempat camping sih, biasanya itu masih boleh. Kalau gunung-gunung yang jauh, yang gunung-gunung sepi, ya itu masih boleh sih Ki, biasanya. Kayak yang di Aceh kemarin saya di Loser, tiap malam saya ngidupin api unggun, karena itu dingin banget. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih, gue ini penasaran sama pendaki ya. Sebenarnya kalian tuh ngedaki gunung tuh buat apa sih? Naik gunung. Iya, gue bingung deh. Lu ke gunung itu mau ngapain gitu? Buat biasa aja sih Ki, sama kayak orang yang misalnya Ki Kusuma suka mancing. Apa sih yang didapat dari mancing? Misalnya kalau kita nggak dapat ikan gitu, kepuasan nih. Betul, ya. sama kepuasan. Halnya dengan kita naik gunung, itu kepuasan aja karena kita udah hobi. Ya udah puas aja rasanya. Naik, lihat pemandangan, menghirup udara yang segar gitu. Beda dengan udara di kota gitu. Tapi kan bisa di puncak. Di puncak tapi kan kita nggak ada ini olahraganya Ki. Oh iya juga. Nggak nanjak-nanjak, turun mobil udah nyampe, turun motor udah nyampe gitu. Bakar jagung, udah gendut lagi badan kan, makan lagi. Iya. Kalau di sana kan keringet, baju sampai bisa diperus, udah pakai lagi. Jadi bau dong ya, kalau ke gunungnya pulang-pulang. Ya, bagi yang bau Ki, saya mah pakai deodoran dong. Saya nggak betah kalau bau. Jadi kalau di gunung gitu nggak mandi dong 2 hari? Enggak. Hah? Enggak. Serius lu? Serius. Misalnya kalau misalkan di gunung itu nggak ada persyaratan buat bawa tisu basah, saya bawa tisu basah. Cuma kalau sekarang kan udah ada gunung-gunung itu menerapkan peraturan dilarang bawa tisu basah gitu. Karena kan dia terurainya lama Ki. Oh gitu. Jadi bawa tisu kering. Tapi kan bisa kita mandi misalnya di curug atau air terjun, kan bisa juga kan mandi di situ, atau airnya kotor juga? Air terjun. Jadi gunung jarang ya air terjun? Jarang Ki. Oh gitu. Iya, jadi mungkin ada beberapa gunung ya ada air terjunnya, dan kalaupun ada ya mungkin dia udah campur dengan ya belerang atau apa gitu, nggak bisa dikonsumsi. Oh, berarti di situ makanan minuman kita tergantung dari persediaan kita dong ya, full ya? Biasanya kita bawa air dari bawah. Kalau emang kita udah tahu nih di gunung ini di atasnya itu nggak ada air, kita bawa dari bawah. Oh gitu. Minumnya udah persiapan ya, berapa liter buat minum, kita persiapkan buat minum yang botol mineral water yang gede itu, sama yang lainnya tuh ada lagi. Biasanya persiapan sekali naik gunung tuh berapa galon sih bawa? Enggak bergalon-galon sih Ki. Paling kalau buat minum saya 2 botol mineral water kiri kanan gitu. Dikit dong, berarti cuma 3 liter dong, 1,5 liter, 1,5 ya, liter. Sekitar 3 liter. Tapi kalau misalnya beberapa orang yang bawa lumayan banyak. Apalagi kalau misalkan persediaan air di atas itu banyak, ya kita tinggal ngambil gitu. Oh, jadi ya itulah mungkin dari situ gue baru dapat ini ya, maksudnya baru kepikiran gitu ya. Mungkin banyak orang yang naik gunung kena fata morgana karena kurang air ya. Bisa jadi itu bisa. ya. Ya itu tadi apa namanya hipo ya, ujung-ujungnya dia kurang makan, hipotermia. Nah, kurang makan, kurang air ya. Ya. AMS biasanya itu dia langsung kena AMS, acute mountain sickness itu kan.
Itu banyak banget itu yang sering dialami. Saya juga sering sih ngalami AMS kalau misalnya ya kayak muntah-muntah gitu. Nah, terus ini pertanyaan yang sorry nih agak jauh nih ya. Oke. Kalian beraknya gimana sih? Berak. Karena ini suatu kebutuhan yang sangat penting berak. Ya. Iya. Ini emang biasanya banyak sih pertanyaan kalau dari orang yang emang belum naik gunung atau yang nggak pernah naik gunung Ki. Itu pertanyaan itu sering banget. Itu beraknya gimana sih kalau naik gunung gitu. Jadi gini, kita kalau naik gunung gali lubang. Kayak kucing dong ya. Emang. Jadi kita apa namanya di situ pakai pisau gali lubang. Yang pasti kita ngelihat kiri kanan dulu, karena kan pendaki itu kalau di gunung sekarang udah kayak pasar Ki. Oh gitu. Iya, Rame juga ya. rame. Bukan kayak bener-bener sepi kayak di hutan gitu, enggak. Kenapa mereka nggak buka apa nasi padang gitu apa gimana situ rame? Jualan ada. Ada ya. Banyak kalau ke Gunung Gede Oh ada yang jualan ya. nggak perlu bawa makanan, udah Jadi, makanan udah ada. Nggak berasa pendaki ya kayaknya ya. Iya. Situ ya. Setiap pos itu ada ininya, apa namanya, ada yang warung. Ada yang jualan Gorengan. nasi padang, ya. Nasi padang nggak ada Oh, Ki, nggak ada ya? belum. Ntar saya yang buka. Kue tiaw ya, bakmi. Belum. Kalian aja kan buka belum ya. Iya belum. Jadi ya itu Kalau kita gitu langsung jiwa bisnisnya langsung beradventure nih kayaknya jiwa bisnis saya. ya. Jadi kita lanjut lagi nih yang dunia perberakan tadi Ki, ya. Jadi di situ ya kita emang benar-benar gali lubang, tapi gali lubang bukan tutup lubang nih, gali lubang tuh kayak Roma Irama ya. Cukup Pani. Jadi di situ emang tetap ditutup lagi sih. Jadi ya emang benar-benar kayak kucing. Terus ceboknya gimana itu? Kayak batu. Enggak, pakai tisu. Jadi kalau misalkan kita itu tadi, kalau misalkan di sana peraturan tisu basah nggak boleh dibawa, ya kita pakai tisu kering. Jadi tisu kering diguyur air dari apa namanya, air yang udah kita bawa nih. Ya udah kita ini apa namanya dilap gitu. Kayak orang bule ya, kayak orang luar ya. Iya. Gitu, ya. Tapi katanya kalau bule kan ini tokainya itu wangi ini ya, wangi apa namanya, wangi keju. Belum tahu, gue belum pernah nyium soalnya. Katanya. Tapi kalau tokai Asia kan bau banget, apalagi tokai teman saya si Andre, bau banget. Jadi pas cebok itu, sorry nih gue praktekin ya, pas cebok itu kuning dong. Enggak, biasanya kalau naik gunung hitam. Lupakan. Oh hitam. Iya, kurang minum. Jadi udah kita lap. Ya emang biasanya kan kalau kita biasanya di sini kan biasa pakai air, duduk di toilet enak, jongkok, duduk gitu kan, bersih gitu. Dan di sana waktu pertama dulu saya juga ngerasa ada yang aneh gitu. Ya tisu basah gitu. Saya pastiin lagi nih apa namanya, udah kering. Udah warnanya udah putih nih. Kalau masih kuning ya udah dicebokin terus, bisa 5. Kayak tisu terus, banyakin tisunya. Iya, 5 lembar. Pas udah banyak itu pas cium masih bau dong tangannya. Iya. Dan ini lagi Ki, pernah kagak Ki, kan itu basah udah dilap gitu. Oh iya gitu ya. Iya. Jadi pernah juga kan kalau boker gitu jongkok. Jadi kalau udah nggak digali nih, ada yang nggak digali nih sistemnya ada yang digali, ada yang cari lahan kosong dan jauh dari apa namanya jalur pendaki, boker, jongkok, udah lepas. Kira-kira kalau udah dia, biasa kan tokai kalau udah mau nyentuh pantat kan lama-lama numpuk gitu, udah lancipnya itu udah mau nyentuh pantat. Ya udah kita geser ke kiri, geser lagi, nyari lapak lagi gitu, trip gitu. Jadi karena itu banyak lalat biasanya kan, udah wing lalat. Dan lebih bahaya lagi, saya waktu ke Leuser, bokernya itu serem. Seremnya? Sama pacet. Apa itu? Pacet lintah. Oh, ada lintah. Ya kalau di Lintahnya masuk ke dalam dong. Jadi Leuser itu gunungnya memang gunung yang apa namanya, rimbun, yang celah matahari buat masuk ke dalam aja itu sedikit banget, gelap lah gitu. Jadi di sana ribuan, mungkin jutaan lintah kali ya. Serem banget ya. Jadi kita di mana aja kayak lintah, gitu. Ada lintah. Mau boker aja nih, kita udah jongkok, lintah itu udah wik
Udah udah ngedeket. Jadi Iya. kita langsung disemprot nih pakai apa namanya obat nyamuk lotion. Oh, Tapi semprot, modelnya semprot gitu. dia menghindar ya kalau itu ya. Mati. Mati. Ya, Oh, nah, pingsan atau mati saya pernah nggak. nggak pas lagi berak nih, tiba-tiba ada macan? Oh nggak ada Ki. Atau misalnya lagi berak, tiba-tiba depan tuh lewat ular, depan muka gimana itu urusannya? Nggak ada. Tapi biasanya orang udah mempersiapkan sih Ki. Kalau misalkan ada ular, cara menangani ular seperti apa kayak gitu udah siap sih. Tapi belum pernah ya kasus Belum, gitu ya. ya alhamdulillah belum pernah sih Ki. Atau misalnya lu lagi berak nih, lagi asik, begitu dicatot dari bawah pantat tuh kan ular. Berarti kan ularnya keinjek. Oh gitu. Iya, kalau ular kita nggak keinjek dia nggak bakal matok. Dia kalau lewat-lewat ular aja. itu kalau nggak kita injek dia nggak matok. Ya kalau dia ngerasa nggak keganggu, dia diam. Walaupun dia ngelewatin tai kita tuh. Bau, Iya, hah? iya. Bau udah tuh. Nah pas berak kan, kalau misalnya kita lagi berak nih kan, ini jujur gue penasaran banget sama berak di Iya. gunung, lagi berak nih, udah gelap nih, udah mau gelap nih kan, buru nih, diburu-buru kan, takutnya kita gelap gitu kan, terus gimana, putus aja gitu, cut gitu, Udah gelap. Heeh. Terus kita masih pengen berak gitu, kita putus aja gitu, bagaimana? Potong, Enggak, kita potong aja gitu, bagaimana? enggak sih. Ki. Pakai celana gitu. Nggak pernah juga ngalamin ya. Mungkin kalau misalkan udah gelap gitu, ya nggak takut gelap juga sih. Ki. Kita emang udah persiapan bawa headlamp. Ya kalau emang udah, biasanya kalau di gunung jam 5 ke bawah 5 mendekati maghrib itu emang udah gelap sih biasanya. Jadi Gitu. nggak pernah tuh ya lo ngerasain habis berak buru-buru potong aja gitu. Enggak. Enggak ya? Mungkin biasanya kalau orang penakut sih biasanya banyak kayak gitu aja. Iya. Udah merinding gitu. Udah merinding disco gitu cepet. kan. Cuma lap pakai tisu 1 kali udah langsung cabut gitu. Iya pasti toal-toal masih bau. Iya kan? Iya benar. Jadi kadang-kadang kalau udah belum selesai kan putus ya kan terus dimasukin lagi mandi dulu. Aduh ngomongin apa sih ini? cuman seru ya. Iya. Itulah serunya kalau kita naik gunung. Kita nyampe puncak, habis itu foto-foto gitu kan? Foto-foto yang dikejar, pemandangan. ya yang dikejar pertama ya kebanyakan pendaki sih puncak ya. Puncaknya. Pernah nggak udah nyampe puncak nih, semua kamera baterainya habis? Baterai habis nggak pernah. Nggak pernah ya? Mesti ada cadangan. Kalau misalkan kamera ini ya pernah nih kamera habis tapi kita pakai cadangan pakai handphone. Ya kalau misalkan semua kamera Oh, handphone gitu. juga habis semua, ujung-ujungnya bisa foto gimana tuh? Ya mungkin minjem itu kali ya. Minjem HP Teman orang, ya orang-orang pendaki lain gitu. kalau misalnya dia nggak mau minjemin, Paksa. Pinjem doang, ntar kirim sampai bawah, kirim kalau udah ada sinyal gitu. gitu ya. Gitu. Iya, Tapi ada nggak pernah juga begitu, tiba-tiba dia nggak ngirim fotonya? enggak, emang Enak banget tuh kayaknya. belum pernah sih, Ki. Belum pernah ngalamin. Belum pernah ya? Iya, emang persiapan udah mateng nih. Udah matang ya. Jadi, sama daki gitu mungkin HP dimatiin gitu ya. Ininya mode pesawat biasanya, karena di sana kan sinyal baru pertengahan perjalanan mungkin ada, tapi naik turun ngabisin baterai kan. Iya, Kalau udah iya. kesananya dia blast nggak ada sinyal sama sekali. Jadi enakan kita aktifin mode pesawatnya aja. Jadi bebas buat foto-foto, jadi awet baterainya. Oke, jadi kalau misalnya ke gunung itu harus persiapan itu tadi yang pertama yang mental segala macam. Ya fisik lah, fisik olahraga dulu gitu. Pernah nggak kalau misalnya naik gunung lagi posisinya tinggi-tingginya gitu kan? Itu kan oksigen kan agak sedikit susah ya kalau di puncak itu ya, kalau nggak salah ya. Udah dari puncak itu. Masih ada sih kalau itu gunung yang udah gunung luar kali ya, Iya. Niki. Pernah nggak sampai ada orang yang tiba-tiba sakit atau misalkan kakinya cepat patah atau cedera apa gimana, itu gimana penanganannya? Ya biasanya mereka kalau emang udah cedera patah gitu, salah satu teman pendakiannya turun buat nyari bantuan. Jadi nanti tim SAR yang evakuasi. Lama dong. Ya biasanya bertahan seharian, setengah hari, bisa 6 jam lah gitu. Soalnya tim SAR naik juga kan nggak mungkin langsung cepet. Jadi penanganannya yang agak lama lah. Kalau misalnya kaki satu biasa dipapah dulu sama teman-temannya sampai tim SAR bantuan datang bawa tandu itu tadi.
Banyak sih kayak gitu Ki. Banyak ya masalah-masalah begitu ya. Tuh panik tuh biasanya kalau yang baru-baru tuh ya biasanya. Ya, tapi biasanya kalau dia rajin olahraga, insya Allah enggak sih Ki. Iya. Kalau yang enggak olahraga biasanya mungkin kayak Ki Sukma ya. Iya, iya. Yang sejalan 2 langkah, ngajak tungguin gue. Mungkin kalau yang tengah jadi naik gunung mungkin kita butuh 5 hari kali. Kan biasanya cuma sehari, gue butuh 5 hari kayaknya. Bisa jadi. Mungkin gue baru nyampe ya jalan 3 meter lah, gue pulang aja. Ya guys, jadi itu ya. Jadi gue sebenarnya khusus buat konten itu cuma pengen nanya cuma satu hal sebenarnya. Masalah yang pertama adalah kita tuh kalau ngapain sih sebenarnya kalau naik gunung. Yang kedua masalah berak. Karena jujur saya sendiri gitu ya, kalau misalnya berak itu ya masalah gue tuh nggak bisa berak jongkok. Kalau berak jongkok aja gengkang gitu. Keberatan pantat. Sama kegedean paha ya. Iya, keberatan pantat saya. Makanya saya tuh berak harus duduk. Makanya kalau misalkan saya lagi tirakat gitu kan, lagi di mana gitu ya, jujur ya. Yang pertama kali saya tanya kalau misalnya lagi tirakat di hutan apa tirakat di gunung gitu kan, saya pertama kali nanya adalah WC-nya. Jujur aja, ada WC duduk nggak gitu? Kalau nggak ada, saya bawa WC portable. Oh gitu. Karena biasanya kalau di gunung-gunung gitu kan WC-nya WC apa namanya jongkok semua. Nah kebetulan kan misalnya kayak iya memang ada WC jongkok kan, makanya kalau misalkan ada WC portable tinggal taruh aja di atasnya. Duduk. Oh iya betul. Itu kayak orang yang itu loh, WC portable kayak kakek itu loh. Iya. Nenek itu. Enggak pakai kursi apa namanya, kursi kondangan itu dilobangin ya. Bisa juga. Itu saran temen ente. Oh tadi. Iya gitu. Oke, guys, sampai di sini dulu tadi pengalaman ini buat apa edukasi ya. Ya betul. Edukasi lah tentang yang pengen belajar naik gunung atau pengen naik gunung, oke? Dan bagi teman-teman yang sama kayak saya nggak bisa jongkok beraknya, udah lu di rumah aja lah. Di rumah aja, lu main ke mall aja, udah ke puncak aja ke hotel ya. Oke, see you teman-teman semua, dan tetap tonton terus channel kami pada Sukma Wijaya Hikmah, dan tonton terus juga channel YouTube-nya Jejak Backpacker. Oke, see you, bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wangi banget sih wanginya? Bagi dong Ki, wanginya enak banget kayaknya deh. Beli dong, nih belinya di sini nih. Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab Ibadah itu banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya, Ki, ya? Iya.